Perkenalkan, nama saya Alimatus Zuhriyah, NIM 2261211099. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Secara umum, umat Islam dalam memahami ajaran agamanya ada yang bersifat moderat, puritan, dan liberal. Jelaskan masing-masing kelompok tersebut beserta turunan kelompoknya dan mengapa bisa terjadi perbedaan tersebut padahal sumber ajaran primernya sama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi, secara umum, dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam, kita bisa melihat adanya 3 corak utama. Yang pertama, moderat, kemudian puritan, dan liberal. Jadi kelompok moderat ini adalah kelompok yang mayoritas umat Islam. Mereka berusaha memahami ajaran Islam dengan keseimbangan dan jalan tengah. Mereka percaya bahwa Islam adalah agama yang fleksibel, realitas, dan relevan untuk semua zaman dan tempat, tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip dasar. Jadi mereka ini mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan kemajuan, namun mereka tetap berpegang pada nilai Islam. Kemudian mereka juga sangat menghargai keberagaman, baik dalam Islam sendiri maupun dengan agama lain. Mereka tidak mudah mengkafirkan atau menyalahkan pandangan yang berbeda. Turunan kelompoknya ada Nahdlatul Ulama. Jadi mereka ini sangat kuat dalam memegang tradisi keilmuan Islam klasik, namun juga terbuka dengan modernitas dan sangat toleran terhadap budaya lokal selama tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian sebagian ormas, keagamaan, dan individu muslim banyak yang mengikuti corak ini tanpa harus berafiliasi dengan organisasi tertentu. Jadi fokus pada praktik Islam yang damai, toleran, dan berorientasi pada pembangunan masyarakat. Kemudian yang kedua ada Puritan atau Salafi. Jadi kelompok Puritan atau sering juga disebut Salafi atau konservatif ini berpandangan bahwa umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang murni sebagaimana dipahami dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Mereka sangat berhati-hati terhadap inovasi dalam Islam. Jadi mereka menekankan pemahaman Al-Quran dan Hadis secara literal dan menolak penafsiran yang dianggap terlalu liberal atau terpengaruh modernitas. Jadi mereka itu sangat menekankan pemahaman Al-Quran dan Hadis secara harfiah dan menolak penafsiran yang dianggap terlalu liberal atau terpengaruh modernitas. Kemudian turunannya ada Salafi sendiri atau gerakan Salafi ini. Kemudian turunannya ada gerakan Salafi. Jadi kelompok-kelompok tersebut itu adalah komunitas yang secara spesifik mengikuti manhaj metode salaf dengan penekanan yang lebih kuat pada aspek pemurnian akidah dan penolakan terhadap semua bentuk inovasi dalam beragama. Kemudian yang ketiga ada liberal. Jadi kelompok liberal ini menekankan pada penafsiran Islam yang rasional, kontekstual, dan inklusif. Mereka cenderung melihat Islam sebagai ajaran moral dan etika yang mendorong kemajuan, keadilan, dan hak asasi manusia, bahkan jika itu berarti harus menafsirkan ulang teks-teks klasik. Jadi mereka itu mengedepankan akal dan mempertimbangkan konteks zaman modern dalam memahami teks agama. Mereka tidak selalu mengambil makna secara harfiah. Jadi turunannya ada kelompok jaringan Islam liberal. Jadi meskipun sempat kontroversial, jaringan Islam liberal adalah contoh kelompok yang secara eksplisit mengangkat tema liberalisme dan progresivitas dalam Islam. Jadi perbedaan ini terjadi bukan karena sumbernya berbeda, melainkan karena cara dan metode mereka dalam memahami dan menafsirkan sumber-sumber tersebut berbeda.
Misalnya ada yang menafsirkan menggunakan penafsiran literal dan kontekstual. Jadi Puritan lebih cenderung kepada penafsiran yang literal, sedangkan moderat itu mencoba memahami konteks sosial, historis, dan tujuan syariat di balik teks. Sedangkan liberal lebih jauh lagi dalam mengkontekstualisasi, bahkan berani melakukan dekonstruksi pemahaman lama. Kemudian peranan akal ini juga berpengaruh. Puritan lebih sangat hati-hati dalam menggunakan akal untuk menafsirkan teks agama. Jadi cenderung lebih mengandalkan riwayat dan nas. Kemudian moderat mencoba menyeimbangkan akal dan nas. Liberal sangat mengedepankan peran akal dan rasionalitas dalam memahami agama. Kemudian ada juga yang mempengaruhi seperti latar belakang pendidikan dan lingkungan. Jadi mereka yang dididik dalam lingkungan pesantren tradisional mungkin lebih memiliki pemahaman yang berbeda dengan mereka yang dididik dengan lingkungan modern atau pesantren modern. Mungkin cukup itu jawaban dari pertanyaan nomor 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.